Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suherlan SPD, CGP Angkatan 7, Kota Mataram. Kali ini akan menyajikan tugas aksi nyata modul 1.4, penerapan budaya positif di sekolah. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata. Penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti. Langkah pertama, guru mencoba membuat keyakinan kelas di kelasnya terlebih dahulu. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik. Hari ini sebelum kita akan membuat keyakinan kelas, Bapak mau semua tepuk. Di sticky note ini, Bapak ingin kalian pertama semuanya menulis kelas impiannya. Kelas yang seperti apa? Ya. Jadi kalau sudah selesai, ini kan ada lemnya dikit ya, emperan. Nah, ya.
Langkah kedua, guru menjelaskan pentingnya kesepakatan kelas dan memfasilitasi siswa untuk membuatnya. Peraturan yang kita sepakati bersama, kalian tulis. Boleh 1, boleh 2, boleh sebanyak-banyaknya. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Langkah selanjutnya, guru menempel kesepakatan kelas yang telah disepakati di dinding kelas. Kesepakatan kelas yang telah dibuat baiknya diubah di dalam keyakinan kelas. Langkah keempat, guru menyampaikan rencana sosialisasi kepada kepala sekolah terkait penerapan budaya positif. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Langkah selanjutnya, guru melakukan sosialisasi dan mengajak teman-teman guru untuk membuat keyakinan kelas dan menerapkan budaya positif di kelasnya masing-masing. Kepada Allah, semuanya akan ditambah. Oleh karena itu
mungkin bisa menjadi bisa menjadi literasi buat kita semua terkait tentang budaya positif yang harusnya kita bangun di sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah lingkungan yang ada di sekolah yang setidaknya bisa kita ciptakan agar anak-anak itu yang mungkin di lingkungannya budaya yang tidak baik, tapi di sekolah itu ada. Budaya positif itu terbentuk pertama dari lingkungan positif, terus itu dari keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu seperti Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Coba genggam tangannya, ibaratkan tangannya di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Ya, tugas Pak Widat. Jadi Pak Zakir harus bertanggung karena ini berharga ya. Tugas Pak Widat. Coba pertama Pak Widat, ya. Pertama dirayu Pak Zakir supaya melepas ini. Kalau tidak bisa, diancam, dipaksa. Ya. Kalau ketiga, ya, kalau yang ketiga, kalau sudah nggak mempan, baru lakukan tindakan. Pertama dalam bentuk verbal saja. Silakan pertama coba dirayu dulu coba. Misalnya, wih, kamu gagah sekali, coba buka tangannya coba. Oke, nggak bisa. Kedua, coba dikasih penghargaan atau diiming-imingi hadiah. Kasih HP. Kasih uang sejuta dah. Mau ya Pak? Kasih 1.000 coba. Oke, enggak mau. Sekarang diancam coba, diancam. Kasih 1.000. Siap diancam. Oke, enggak mau. Sekarang dipaksa, dibuka. Bukan Amin. Tetap jangan mau Oke, Pak. terima kasih, stop. Sekarang saya bertanya sama Pak Zakir. Kenapa tidak mau dibuka? Karena tadi ada apa-apa di sana. Ada sesuatu yang Berharga. Terus siapa yang mengontrol tangannya supaya tetap tidak dibuka? Saya sendiri, Pak. Berarti diri sendiri ya? Oke, terima kasih. Ini kuncinya, kita akan menerapkan budaya positif. Pertama, anak-anak itu percaya ada sesuatu yang berharga yang dilakukan. Terus yang kedua, kontrolnya itu ada pada kita sendiri sebenarnya. Ini yang dikatakan oleh teorinya. Nah, yang kita tadi bilang, dampak Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala
Langkah yang terakhir adalah menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila baik pada pembelajaran ataupun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Berikut adalah penanaman budaya positif yang dilaksanakan di luar pembelajaran dan juga kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Diseminasi ke guru-guru PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat pagi. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan kasih sayangnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Baik, kita langsung saja. Selanjutnya adalah pemaparan materi terkait penerapan budaya positif di sekolah akan dipaparkan oleh Bapak Suherlan SPD. Kepada beliau saya persilakan. Baik, terima kasih. Tes. Oke. Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan nikmat iman, nikmat sehat pada hari ini bisa hadir di acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Tidak lupa pula salawat serta salam kepada Guru besar Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan sehingga kita bisa merasakan kenikmatan di zaman yang penuh dengan ilmu, yang penuh dengan kemudahan. Baik, hari ini sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan keluangannya bisa hadir di acara saya ini di dalam pemaparan penerapan budaya positif di sekolah. Untuk lebih efektif, saya akan langsung saja memulai kegiatan saya pada pagi hari ini. Baik, jadi kegiatan ini memang bertujuan untuk tugas aksi nyata modul 1.9 saya terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Dari situ nanti kita akan dapat banyak hal ya, sejauh mana budaya positif di sekolah itu sudah kita laksanakan. Oke, saya memulainya dengan sebuah gambar di mana ada budaya positif yang paling besar, kemudian ada lingkungan positif, kemudian ada keyakinan kelas dan ada peraturan kelas. Ya, jadi dari gambar ini kita sudah bisa melihat ya peran penting dari peraturan kelas yang nanti kita akan ubah menjadi keyakinan kelas. Itu semua akan menunjang untuk pembentukan budaya positif. Oke, ini adalah pertanyaan pemantik saya. Ya, cukup setuju atau tidak setuju ya? Oke, mulai dari Bu Sirwi ini. Setuju apa tidak setuju ini? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yes or no? Setuju apa tidak? Tidak setuju. Kalau Bu Sirwi tidak setuju ya. Pak Dion
Setuju. Bu Winda. Setuju. Bu Winda. Setuju. Bu Yulia. Tergantung jenis hubungannya. Ya, Vino. Tidak setuju. Oke, jadi pas ya. 3 lawan 4 ya. Oke, ada yang jawab setuju dan ada yang jawab tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi kalau tadi nanya, sekarang saya mungkin minta angkat tangan ya. Yang setuju. Oh, yang tadi tidak setuju sekarang berubah haluan. Boleh tidak apa-apa. Ini kan hanya pertanyaan pemantik saja. Oke, semua. Vino juga setuju. Mewakili aspirasi anak ya. Oke, yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Vino setuju atau tidak? Tidak setuju. Maklum tidak pernah dihargai. Oke, next. Oke, kita Vino sama kita Vino ya. Oke, Mbak Vino bisa. Baik, ini adalah sebuah kegiatan kita coba ya. Oh, seharusnya berpasangan tidak apa-apa. Karena Bu Wiwi ini berpasangan, oke. Yang sebelah kiri, Bu Winda, coba genggam tangannya. Yang di kanan, oke. Sekarang kita bayangkan di dalam tangan kanannya Bu Winda ini ada sesuatu yang berharga sekali ini. Tapi tidak boleh dilihat, ya. Tidak boleh dilihat nih. Nah, sekarang tugasnya Bu Winda sekarang, karena kan kita ini negara Indonesia tertipu nomor 2 di dunia ya. Salah satu prestasi terbesar kita ini. Nah, sekarang Bu Winda kita coba ya melakukan berbagai macam cara ini ya, untuk bisa melihat apa sih barang berharga miliknya Bu Winda ini. Cara pertama, Bu Winda memberikan penghargaan atau pujian. Ya, iya, misalnya gini, wih, Bu Winda, kok cantik sekali kamu? Apa sih tanganmu ada? Apa ini bisa dirayu bahasa kita dirayu. Ya, seandainya tidak kuat apa, tidak cocok Bu Windanya kekeh gitu, habis dirayu, coba dikasih penghargaan. Musa kasih kamu ini, enggak, ada uang kayak atau apa gitu kan? Ya tadi dirayu. Nah sekarang mau dikasih hadiah gitu, kira-kira mau ditukar nggak? Nah kalau sudah nggak bisa, dipaksa, ya, dipaksa gitu ya, diancam, dipaksa. Nah berarti ada beberapa tahapan. Oke, silakan. Mungkin bisa diarahkan. Boleh atau dia ke sini atau di sini boleh. Langsung simulasi nih, terima kasih. Boleh, silakan. Silakan mau merayu. Hai Nona. Orang ini cantik banget sih. Insyaallah. Kelihatan cerah gitu. Itu yang di tangan apa Kak? Boleh kita lihat? Enggak ada apa-apa. Masa sih? Saya punya sesuatu buat Kamina, mau nggak? Tapi Kamina harus menjadi itu kalau saya kasih. Ini ada barang yang sangat bagus banget. Kayaknya lebih bagus saya deh. Tapi Kamina mau nggak kasih itu? Mau nggak? Kan dilihat doang, masa nggak boleh? Kalau menurut saya sih lebih bagus sama saya sih Kak. Iya. Oh iya dah. Pasrah. Ayo dong Mbak Minda. Mau lihat. Nangis. Kenapa nggak mau? Makanya saya mau lihat. Kalau Mbak Minda mau kasih saya cuci.
Sudah dicontohkan? Betul sekali, cocok sekali. Ya, sekarang dari simulasi itu ya, ada satu pertanyaan. Siapa yang memegang kontrol tadi? Sehingga Bu Binda tadi tidak mau membuka tangan. Siapa yang memegang kontrol? Orang lain apa diri sendiri? Diri sendiri. Poin pertama dia diri sendiri. Yang mengontrol adalah diri sendiri. Terus yang kedua, kenapa dia tidak mau tetap membuka padahal berbagai macam cara yang dilakukan, kasih hadiah, kasih ancaman, dirayu. Kenapa? Karena kenapa tadi? Kenapa tidak bisa, tidak mau dibuka? Kenapa? Karena ada apa sih? Mungkin karena berharga ini ya, sangat berharga sekali ya, tidak sebanding dengan. Jadi di sana ada kontrol diri dan juga ada keyakinan yang dia pegang. Oke, terima kasih. Ini yang akan menjadi poin utama pembelajaran kita. Pertama adalah adanya ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru sering merasa bahwa kita harus mengontrol murid. Diam, duduk. Padahal di sini lagi yang main. Karena kita merasa kita yang mengontrol. Padahal yang mengontrol diri mereka sendiri. Jadi tidak usah baper. Ya, jadi mereka mengontrol dirinya sendiri. Nih, sudah duduk di atas, sudah duduk di bawah. Ya, karena yang mengontrol diri dia diri sendiri. Ya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jangan dulu, kasihan bapak, dimarah sama kepala sekolah. Kasihan dulu juga ya. Oke, itu tetap yang mengontrol itu hanya sebuah ilusi. Satu orang mungkin yang hatinya lembut ya, tidak merah, itu, ya itu mungkin akan dia. Tetapi yang lain, pelan-pelan sudah. Itu adalah sebuah ilusi. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kelahi, kenapa kelahi? Pak dia sudah Allah saya, sudah. Kamu zikir 100 kali, kamu istighfar 100 kali. Apakah ini efektif? Gitu kan? Kita tidak mengolok zikir itu kan. Tetapi nanti ada pembahasan mana sebagai konsekuensi, mana sebagai hukuman. Misalnya dia mau kotor, istighfar ya, supaya diampuni dosanya. Pas. Ini telah zikir juga, zikir dulu di sana. Padahal dia mau belajar, ya. Berarti ini sebuah ilusi juga, ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Diam, Bapak suruh diam. Ya, kita paksa, tetap itu hanya sebuah ilusi. Ya, kita lanjut. Nah, ini kan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang ini kalau bisa kita punya mindset tentang teori ini bagus. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalnya kayak Vino, dia kenapa sendiri duduk di bawah? Kan kotor. Berarti kita harus memahami pandangan dia. Mungkin lebih asik, lihat tabunya, mungkin kayak nonton. Mereka punya pandangan yang berbeda. Nah, begitu juga ketika kita mengajar. Tapi kalau kita lari tadi nanti ke budaya positif ya, itu anak-anak itu ketika memandang pelajaran matematika seperti apa? Samakah dengan kita yang suka? Atau tadi tidak suka, menakutkan seperti hantu dan sebagainya, ya? Nah itulah yang memang perlu kita cari tahu. Jangan asal hukum. Kenapa tidak mengerjakan PR? Tidak di situ dan sebagainya. Cari tahu pandangan mereka. Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Apakah
kesulitan, apakah waktu kemarin ada musibah dan sebagainya. Sudut pandang kita berbeda. Kemudian selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Anak bahasanya telat pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya. Anak melakukan itu pasti ada alasan. Anak kelahi pasti ada alasan. Ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, betul. Hanya anak itu sendiri yang bisa mengontrol diri. Sehingga kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tetapi kita bisa melakukan kolaborasi, kerjasama, dan juga konsensus, kesepakatan. Ya, kan tadi tidak boleh di sekolah ini seperti itu. Oke, Bapak tahu kamu seperti itu. Ya, marah sama dia, tapi kan di sini ada aturannya, sayang. Seperti itu. Jadi ada konsensus, ada kolaborasi. Nah, supaya kita berpikir menang-menang. Jadi anak yang melakukan kesalahan itu tidak merasa bersalah juga. Karena ada yang nanti sifatnya traumatik, mereka dihukum di depan misalnya. Akhirnya hukuman itu membuat mereka trauma. Harusnya menang-menang. Oh tadi ini, ya kalau itu Bapak suruh kamu tulis ini ya, tulis saya akan rajin belajar. Oh ya Pak, jadi ada posisi kayak menang-menang, gampang Pak. Ya seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini adalah teori dari Dr. William Glasser ya, yang memang terkait dengan budaya positif. Pertama ada makna disiplin, ada teori motivasi ya. Teori motivasi itu ada dua, ada yang di dalam dirinya, ada yang intrinsik, ada yang di luar sama di dalam. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Nah, yang kemarin kita sudah sering bicarakan. Kemudian ada segitiga restitusi, dan yang terakhir 5 kebutuhan dasar manusia. Inilah yang kita bahas. Keterkaitan semua ini supaya bisa menunjukkan budaya positif. Oke, next. Nah, terkait dengan makna disiplin. Kalau sejarahnya nih, disiplin itu sebenarnya artinya belajar. Kalau kita lihat di bawah sini, ya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah. Ya, bahwa disiplin itu adalah seseorang itu kalau bahasa di sini kalau bisa patuh itu ya. Padahal disiplin itu belajar. Misalnya dia belum bisa mengumpulkan tugas dengan cepat dan sebagainya. Ya memang untuk disiplinnya itu artinya dia harus belajar. Ya, kita harus bantu diri dan sebagainya. Nah, menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, jadi ada miskonsepsi itu tentang disiplin. Telat, wah tidak disiplin. Oke, next. Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ini tadi ada 2 motivasi ya, ada yang dari luar dan dari dalam. Tapi kenapa Bunda tidak bisa dibuka tangannya, karena itu adalah motivasi dari dalam. Itu yang harus kita kembangkan di siswa. Itu yang harus kita kembangkan di keluarga dan semuanya, atau diri kita sendiri. Penting sekali ya. Kalau itu sudah ada pasti kuat, karena dia yakin ini lebih berharga daripada dipuji ya. Itu adalah motivasi dari luar. Sehingga tadi pertanyaan pemantik, apakah memberikan hadiah bisa memotivasi? Bisa ya, bisa enggak, bisa. Tetapi tidak terlalu kuat. Kalau siswa itu yang sudah dari dalam dirinya, saya mau sukses nanti besar, mau dikasih hadiah, mau tidak dikasih hadiah, pasti dia rajin belajar. Seperti muridnya Bu Winda yang sudah diceritakan tadi itu, sudah itu dia punya motivasi dalam dirinya sendiri. Ya, oke, kita next. Ya, jadi ini kata merdeka ya. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Artinya apa? Dia sudah punya motivasi sendiri yang kuat. Itu baru kita namanya merdeka.
kalau boleh jujur di dalam hati kita ini, kalau kita ajak ngomong, kayaknya ada seseorang yang ada kita tidak kontrol dia. Itu kita belum merdeka sejati itu. Selama ini yang kita bicarakan hanya merdeka yang terlepas dari penjajahan. Jadi kesannya begitu akan merdeka belajar, boleh merdeka aja. Padahal di dalam dirinya itu sedang malas, harusnya dilawan. Kita sedang melawan penjajah di dalam diri kita sendiri, ya. Jadi itulah merdeka ini tidak hanya terlepas dari perintah dari luar, tetapi kita juga cakap terampil buat memerintah diri kita sendiri. Oke, next kita lanjut. Ya, ini adalah sebuah penghargaan. Ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman. Lah, kok bisa? Ya, padahal dikasih penghargaan itu kan senang, tapi bagi Dino itu sebuah hukuman. Ya, bikin iri. Yang dikasih itu saya nggak dapat. Bukannya siswa lain termotivasi, siswa lain kadang lemes karena yang dapat itu aja, ya. Akhirnya yang lain yang dapat itu dijauhi itu. Ya, ternyata efeknya memberikan penghargaan itu sama dengan hukuman. Ya, karena ini memang dorongan eksternal. Oke, next. Karena pertama pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang, itu lebih ke pengaruh jangka pendek. Terus penghargaannya mengurangi ketepatan, kadang juga tidak efektif. Next, didukung oleh penghargaan menurunkan kualitas. Terkadang dikasih hadiah secara umum, kelas itu kadang menurun kualitasnya, bukan semakin berebut, ya. Karena yang menang itu saja, terus yang menang kadang hanya bosan. Saya aja yang menang. Jadi ada penurunan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Saya seperti itu saja, itu dapat itu aja. Bagus, akhirnya kreativitas berkurang. Ya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dari dalam dirinya kurang, lebih mengejar eksternal. Padahal di dalam diri ini yang paling penting. Saya ingin sukses, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Itu jauh lebih besar daripada dapat permen 2. Ya, saya sekolah nanti supaya dapat permen dari Pak Erlang. Oke, next, lanjut. Bentuk program kebajikan. Nah, inilah yang disarankan, ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi prosesnya, ya, bisa si A nggak bisa tulisannya jelek, hari itu agak lebih bagus. Wah, Bapak lihat hari ini kok tulisannya bagus sekali. Kalau sekali itu sama dia hari ini, Bapak kasih kamu permen nih, saking bagusnya. Jadi hadiah itu sebenarnya tidak kayak tadi, tidak boleh kita laksanakan, tapi cara pemberiannya, ya. Pertama kalau bisa secara khusus kita lakukan, secara pribadi juga, ya, atau juga bergantian, karena semua murid kan perlu penghargaan, kan, ya. Dan secara konsisten, jangan hari ini saja, besok enggak. Terus fokus pada proses, jangan hasil saja. Wih, bagus sekali, ini Bapak kasih hadiah, ini ternyata orang tuanya yang buat. Misalnya ada, ya. Jadi lebih baiknya itu di proses, ya. Ada anak yang terlihat nolong temannya, kita lihat hari itu udah Bapak hampiri. Kalau ada sesuatu kita kasih, silakan, ya. Pasti itu akan membuat dirinya motivasi intrinsik, apalagi kita tambah kamu dapat pahala, disayang Tuhan, disayang Allah atau apalah. Kadang kita nunggu yang muslim kan, ya seperti itu, ya. Next, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, ini sebagai pembukanya bahwa ini hanya kata-kata yang sebagai contoh saja.
kemarin saya perhatikan kok kamu itu senyum-senyum ya, senang ibu ya, saya seperti itu ya. Nilai kebajikannya apa? Tadi senyum-senyum. Oh, ibu menghargai, kamu itu peduli sama temanku. Terus terima kasih untuk rasa tanggung jawab. Jadi jelas ya, apa yang membuat kita itu kasih anak itu penghargaan. Terima kasih Bu Guru sudah berani tadi ya meluangkan waktunya untuk jadi moderator ya. Oke, terus situasinya, nah ini situasi pas kita lihat. Oke Nes, paham ya seperti itu. Ya, ini tindakan guru ya, kira-kira nih. Yang pertama itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat karena terlambat sekolah. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Berarti dia tidak sesuai ya. Jadi hukuman itu sama konsekuensi hampir sama, tetapi bedanya adalah ketidaksesuaian, ya, tidak tepat. Ya. Oke, hukuman apa atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Ayo. Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Kira-kira kenapa hukuman? Itu konsekuensi. Kenapa hukuman? Oke, Dinda. Karena dia dipaksa. Oke, kalau Bu Siwi kenapa konsekuensi? Terus? Oke, terima kasih di sini. Terlihat nggak Pak? Kalau saya di sini. Kelihatan. Oh siap, terima kasih. Nanti kan kata-kata ini saya edit juga. Ya, oke. Tak menambahkan Bu Linda? Oke. Hukuman. Oke. Ya, gimana Pak Bin? Hukuman apa konsekuensi dulu? Konsekuensi. Karena apa? Karena capek. Oh. Oke. Di sini bisa dikatakan hukuman, bisa dikatakan konsekuensi. Kapan dia jadi hukuman? Ketika dia itu langsung disuruh. Kalau dia terlambat, pelajaran sudah ketinggalan, ini dikerjakan lagi. Bukannya tidak tambah terlambat lagi kan? Nah berarti itu tidak sesuai, tidak efektif. Tetapi kalau dia disuruh nanti, misalnya, boleh, tadi akan jadi konsekuensi. Atau cari yang lebih bijak lagi boleh, misalnya kamu nanti tadi telatnya 15 menit, nanti nambah 15 menit lagi ya. Karena tadi telat 15 menit, jadi itu nggak boleh istirahat, bisa seperti itu boleh. Jadi cari sesuatu yang jauh lebih bijak. Next, kita lanjut. Lari mengiringi lapang basket karena terlambat tadi di sekolah. Wah, sini ya, lari nggak cocok. Kalau tadi ini kenapa cocok jadi konsekuensi? Karena pas, tidak akan terlambat lagi, misalkan. Tapi kalau ini lari, nggak cocok sekali ini, fisik larinya. Ya. Oke lanjut. Murid diminta untuk push up. Ya, nggak cocok lah. Hanya gara-gara bawa masker kan? Nggak cocok. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi jelas ya. Jadi bisa bertanggung jawab. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Mungkin murid disuruh apa? Seperti itu. Hukuman ya. Lari mengelilingi
lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Hukuman, tidak cocok. Oke, next. Sudah ada bayangan ya, hukuman dan konsekuensi ya. Oke. Nah, ini perbedaannya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, menimbulkan trauma, hindari. Hukuman di depan anak-anak, ini secara pribadi saja, khusus. Ini nih anak yang suka telat nih, ya. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, geber. Nah, anak belajar untuk menyembunyikan. Karena kalau dipaksa, anak akan berpikir itu bohong biasanya. Lanjut, kalau konsekuensi seperti ini, ya, ada stimulus, ada tanggapan, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, ya. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, sekali lagi belajar anak-anak itu. Kita kan ada aturan, kan dia belajar, ya. Jadi sekarang makna disiplin di diri kita itu belajar, ya. Oke, jadi jangan minta anak sudah kayak robot, settingannya sudah patuh gitu ya, ya. Jadi kita tidak seperti itu. Oke, next. Nah, inilah yang juga diharapkan adanya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, untuk mempertanggungjawabkan kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Sehingga kita tadi fokus kalau memang dilakukan secara pribadi silakan. Kita bisa face to face sama mereka itu bagus, ya. Terus kita tanya sama mereka, iya yang kamu sudah langgar gimana, ada nggak? Kita tanya, hukumannya boleh kita kasih mereka pilihan. Kalau tidak ada ide, kita kasih sesuai dengan konsekuensi, ya. Jadi kita perbanyak setiap anak ini kalau ada pelanggaran seperti ini, cocoknya konsekuensinya seperti apa? Semakin banyak, semakin enak kita berikan solusi ke anak. Oke, ini adalah indikator ya. Kalau hukuman itu bisa dikatakan gagal, ya. Kalau identitas sukses itu bisa menggunakan konsekuensi, bisa restitusi. Kalau konsekuensi itu kita langsung guru yang kasih ke siswa. Tapi kalau restitusi ini kita kasih kesempatan dulu ke siswa untuk memilih apa hal yang ingin dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Siapa tahu dia punya ide. Nah, idenya itu kalau bisa sebuah konsekuensi. Kalau dia tidak punya ide, baru kita kasih ya, seperti itu. Ya, ini 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Poinnya untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, dan sebagainya. Oke, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker? Mengapa kita memiliki peraturan dan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau bisa dijawab yang ini kenapa ya? Kenapa tidak peraturan saja? Kayak di sini kan ada peraturan. Kenapa perlu keyakinan kelas? Karena peraturan itu mereka pikir agar tidak melanggar. Karena pikiran mereka kalau peraturan itu yang mendapat hukuman. Iya. Apa lagi? Apa ini? Oke, kita lanjut. Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas kayak tadi? Kalau hanya peraturan, itu masih unsurnya ekstrinsik ya. Kalau sudah keyakinan kita bawa ke diri anak, itu akan ke dalam diri. Bisa kayak datang tepat waktu, kemudian hubungan tugas harus tepat gitu ya. Keyakinannya nanti bisa kita buat ya dengan misalnya kalau di sana disiplin waktu dan tugas. Jadi kata-katanya lebih global ya. Misalnya menghargai sesama teman. Jadi peraturan tidak boleh membuli,
peraturan itu kan kebanyakan tidak boleh ya kayak tadi ya. Sehingga kalau di keyakinan itu kita harus saling menghargai. Lebih gampang mereka ingat, lebih nyampe ke hati. Ya. Jadi peraturan penting, tetapi keyakinan kelas perlu ada supaya lebih ke motivasi intrinsik anak. Nah ini dia. Ini contoh kesepakatan kelas. Ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, pakai kata menyayangi padahal supaya tidak saling molok. Ya. Terus kami murid yang semangat belajar supaya tidak main-main. Ya, peraturannya kan tidak boleh main-main. Tapi keyakinan kelasnya semangat belajar. Kan lebih apa ya? Lebih ke hati ya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, supaya tidak kelahi nih. Jadi kan kalau peduli, jangan usah kelahi. Kita peduli. Ya seperti itulah. Ternyata bahasa itu mindful untuk kepintaran juga ya. Anak-anak yang pintar itu biasanya dia motivasinya tinggi sudah. Oke guys. Nah ini contohnya ya. Masih saya jawab lah. Selalu kembalikan tempatnya. Nah keyakinan kelasnya mungkin bisa tanggung jawab. Dilarang sama orang lain, menghormati orang lain. Habis di sekolah 15 menit menghormati orang lain atau berkomitmen. Jadi bahasanya sebenarnya dikembalikan ke guru dan kesepakatan kelas. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Nah, ini kesehatan atau keselamatan. Ayo kita mesti hati. Bahasanya padahal itu harus menggunakan masker ya. Jangan berlari di kelas, keselamatan atau keamanan. Nah terakhir ini kebutuhan dasar manusia. Jadi yang tadi dibilang setiap tindakan manusia itu pasti ada tujuannya. Jadi tujuan mereka itu sesuai dengan kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Ada karena kasih sayang, ingin diterima, ya kayak Sino tadi di sini itu sebenarnya kalau kita gali pasti alasannya ini. Ya, jadi dia harus memenuhi itu. Kalau seandainya yang tadi kita bilang kurang baik, kenapa Vino itu ya? Akhirnya kita tahu Vino ingin Bapak lihat dan sebagainya. Oke, besok nggak usah duduk di situ aja Bapak akan lihat, Bapak akan tanya. Akhirnya dia mengerti tidak usah duduk di sana. Tapi dia melakukan itu untuk mendapatkan ini dulu, ya. Setelah kita tahu, akhirnya kita cari konsekuensinya, ya. Akhirnya kita bisa temukan. Next. Bisa juga karena penguasaan, kesenangan, kebebasan atau bertahan hidup. Kalau kesenangan ini orang yang sekelahi, saya senang Pak kuliah, karena kadang senang, ya. Ya, coba saja nah. Di situ kalau kita sudah menggali hal-hal yang atau masalah-masalah yang terjadi di siswa, ada yang karena ini bebas bisa pakai sepatu ini, kan kita bebas supaya keren gitu kan. Dan sebagainya itu mereka punya kebebasan. Jadi dia bisa kita kasih nanti kan supaya kita bisa berpikir menang-menang. Oke ini yang tadi terakhir tentang 5 posisi kontrol. Nah ini yang identitas yang gagal, yang menghukum dan membuat orang merasa bersalah itu kurang baik ya. Tetapi kalau memang kadang itu ya silakan. Tetapi tidak menjadi kebiasaan kita. Nah, misalnya kita datang nih di kelas yang lain, ayo gurunya sudah pesan yang main dipukul nanti di apa gitu kan? Ada dia lagi takut gurunya gitu kan? Oke, itu sebenarnya kita membuat identitas yang gagal. Dia bohong ternyata kalau ada yang tahu kita bohong, wah susah kan? Nah lebih baik apa? Lebih baik seperti ini, yang manajer. Tetapi kalau yang teman atau pemantau ya di posisi kedua lah ya. Terus yang manajer itu yang diharapkan. Tapi secara tidak langsung kelima posisi ini bisa kita terapkan. Tetapi usahakan yang manajer yang dominan. Atur situasi ketika akan menjadi teman, pemantau ya. Kalau yang teman ini kan sudah terbiasa gitu ya, ajak dia seperti teman. Tapi usahakan kita dewasa dia anak seperti apa pertemanannya. Itu yang dijaga. Ketimbang kita cuek gitu kan. Temannya seperti apa? Dia seperti anak. Dia bapak sekali kamu ini, bapak lagi ini ya di sana saya.
kata-kata ini biasanya cewek-cewek ini pinter kalau yang kayak gini, yang cowok ya susah ininya dipegang. Oke, next itu untuk teman, untuk pemantau. Wah, ini setiap anak itu dipantau dari tadi kamu gini aja kerjaanmu gitu kan. Dari pagi bapak lihat gini, nah itu pemantau. Kata-katanya mungkin bisa dilihat. Kemudian manajer, nah ini lebih bisa mengcombine semua inilah. Next, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira kata untuk apa ini? Posisi apa ini? Saya kecewa sekali. Oke, next. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama kayak tadi, Pak. Membuat mereka bersalah kan? Iya. Istilahnya yang membuat bersalah itu membuat doa atau membuat hibah. Kasihan kepala sekolah itu juga termasuk ya. Ada kepala sekolah dah. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, apa ini? Teman, oke. Apakah kamu akan mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa ini? Kalau pakai stiker motivasi. ya motivasinya cocoknya apa ini? Apakah manajer atau pemantau atau apa? Pemantau. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer lebih sering bertanya tentang bagaimana, bukan kenapa. Kenapa kamu telah? Boleh saja, tetapi nanti ada bagaimananya. Misalnya kalau datang, wah bagaimana kabarnya ini? Wah siangnya atau jam berapa sekarangnya? Ya kan? Jadi sebelum dia sadar diri telat kan, tiba langsung tembak. Kenapa kamu telat? Langsung sedih. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, apa nih? Next. Ini sama. Ya ini yang segitiga posisi ya. Ada kegiatan pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Kita lihat contohnya. Ini contoh kata-katanya. Terima kasih. Ya, sekarang kita lihat ada video yang saya buat tentang contoh penerapan segitiga restitusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suherlan SPD CIP Angkatan 7 Kota Mataram. Kali ini akan menyajikan tugas aksi nyata modul 1 JIP 4, penerapan budaya positif di sekolah. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata. Terlebih dahulu. Membuat keyakinan kelas. Hari ini sebelum kita akan membuat kelas,
kita guru Langkah selanjutnya, guru menjaga kesepakatan kelas yang telah disepakati di dinding kelas. Kesepakatan kelas yang telah dibuat baiknya dibuat di dalam keyakinan kelas. Langkah keempat, guru menyampaikan rencana sosialisasi kepada kepala sekolah terkait penerapan budaya positif. Oke, terima kasih. Ya, demikian pemaparan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Demikian pemaparan saya terkait penerapan budaya di sekolah. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan bisa hadir di tempat ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemaparan yang sangat menarik dan sangat lengkap sekali tadi ya terkait penerapan budaya positif di sekolah oleh Bapak Suherlan. Baik, Bapak Guru hebat peserta diseminasi pada hari ini. Saya kira cukup untuk acara diseminasi pada hari ini. Kita tutup dengan sama-sama. Kita tutup acara diseminasi hari ini dengan sama-sama melafazkan kalimat kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, saya moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah bisa dia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.